Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Luar biasa. Saudara, ibadah pagi hari ini ibadah spesial loh. Saya nggak pernah rancang, saya nggak ngelihat waktu, saya nggak tahu. Pokok kita mau ngalir sama Roh Kudus, amin. Dan saya merasa bahwa ya Tuhan hadir di tengah kita. Ya, Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang segar, katakan amin. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar tentang satu hal, walaupun waktu yang saya dapat singkat sekali karena ada perjamuan kudus. Tapi saya mau minta konsentrasi Bapak Ibu Saudara, setiap saudara, handphone dimatikan semuanya. Mari tolak dalam nama Yesus, kalau di dalam hati saudara ada gundah, di dalam hati saudara ada rasanya mangkel, dalam hati saudara ada perasaan-perasaan mungkin berangkat dari tempat ini, saudara mungkin tengkar di jalan atau buang dalam nama Yesus. Amin. Siapkan hati ini hanya untuk firman Allah. Menjadi pribadi yang setia. Ulangi bersama saya, menjadi pribadi yang setia. 1, 2, 3. Coba ngomong kanan kiri, katakan jadilah orang yang setia. Haleluya. Surat Amsal berkata, orang pandai banyak, orang setia sedikit. Hampir sulit menemukan. Tapi yang saya mau sampaikan tahun 2015 Bapak Ibu Saudara. Yang saya mau sampaikan sekali lagi. Maaf, saya jadi double ini, sorry. Tolong mic saya ya. Kok bawa double mic sampean? Tadi nyanyi soalnya Pak. Pagi hari ini ada satu hal yang sangat penting dan itu belajar untuk saya juga. Menjadi pribadi yang setia. Bapak Ibu kita buka satu ayat emas yang menjadi landasan bahwa tahun peningkatan itu memang terjadi. Minggu lalu saya sudah sampaikan dan Bapak Ibu sudah amin, amin, amin semuanya. Ulangan 28 ayat 13, 14 saja. Kenapa saya memberi tema menjadi pribadi yang setia? Karena sebagaimana minggu lalu saya sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana ya, kita mengalami tahun peningkatan Tuhan. Kemarin sudah saya jelaskan, yaitu ketika kita yang sore hari ya, yang sore, saya memberi tema, datang yang sore, ada apa temanya? Tuhan tidak membuat kita turun tapi naik. Ada yang ingat? Kok saya jadi lupa? Sebentar. Warta minggu lalu. Temanya apa? Warta minggu lalu apa judulnya? Ya, tahun peningkatan ya. Tahun peningkatan. Saya tunjukkan tahun peningkatan itu ada yang namanya pergeseran hati. Itu saya ingat. Jadi yang sore nggak hadir, Bapak Ibu nanti bisa beli rekamannya di Pak Heri, ganti aja dengan ongkos cetak aja rekaman. Ada pergeseran hati, pergeseran sikap membawa kita naik. Karena orang naik gunung itu, dia ada upaya, saudara sedang dibawa dari bawah ke atas itu ada usaha, ada perjuangan. Minggu lalu. Dan sekarang ini untuk mengalami tahun peningkatan, Ulangan 28 ayat 13 dikatakan, tolong bisa di Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, katakan amin. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan apa saudara? Ini saya tangkap. Kalau kemarin Tuhan katakan peningkatan itu dimulai dari dalam. Kita nggak bisa minta peningkatan di luar kita sebelum yang di dalam diubah. Nah saya mendapatkan ada pergeseran hati, ada pergeseran sikap, ada pergeseran pikiran kita. Maka kita akan mengalami peningkatan. Sebab kita sedang dinaikkan satu ke level yang kedua. Pagi hari ini Tuhan teguhkan kita, setia. Bapak Ibu ingin meningkat, kerohanian meningkat, pekerjaan meningkat,
Semua aspek kehidupan saudara 2015 sesuatu yang luar biasa. Tuhan katakan, jadilah pribadi yang setia. Katakan amin. Ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Maka Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari bersama saya menjadi pribadi yang setia. Orang yang setia itu mendapat banyak hal, saya catat saudara. Dan pagi hari ini Tuhan mau setiap Bapak Ibu Saudara yang merindukan ada pengharapan di depan Bapak Ibu Saudara, ada peningkatan, kalungkan kesetiaan itu saudara. Bukan hanya mengalungkan kesetiaan itu di leher Bapak Ibu, tetapi tulis di loh hati sini. Katakan amin. Buka Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Saya tidak tunjukkan dulu resep hasilnya orang yang setia. Amsal 3 ayat 1-4 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ini catat dulu. Ayat 2, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskan pada loh hatimu. Kalau saya tanya pagi hari, siapa di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Angkat tangan. Pasti semua. Kurang satu saudara. Setia. Maka firman Tuhan berkata, kasih dan setia, kalungkanlah dan tulis. Maka, baca bersama-sama 1-3, engkau akan mendapat apa saudara? Kasih dan penghargaan dalam pandangan siapa? Allah serta manusia. Tepuk tangan dulu buat Allah kita yang luar biasa. Bagaimana kita mendapat penghargaan? Saya senang setiap saudara senang dapat penghargaan. Amin. Kita senang dapat penghargaan. Saya lebih senang dapat penghargaan Allah. Walaupun dapat penghargaan manusia, senang. Tapi sedikit saudara. Kita sudah melakukan banyak hal, tapi nggak dapat penghargaan apa-apa. Nggak apa-apa kata Tuhan. Sebab lebih baik kita mendapat penghargaan Allah. Namun pagi hari ini ada satu resep yang Tuhan tunjukkan untuk hidup kita masing-masing. Bagaimana dalam profesi saudara, bisnis saudara, hidup kemasyarakatan saudara. Mungkin saudara sebagai aparat keamanan, saudara sebagai legislatif, yudikatif, semuanya. Anggota DPR. Bagaimana saudara mendapat penghargaan di pandangan Allah. Dan mendapat penghargaan di hadapan manusia. Dua hal saudara dapat. Tidak hanya dua hal saya mau katakan, tetapi saya catat, saudara dapat panjang umur, katakan amin. Saudara dapat lanjut usia, katakan amin. Panjang umur itu gini saudara, koma di rumah sakit umurnya panjang, mau? Nah enak, panjang umurnya, bukan itu Pak. Panjang umur dan lanjut usia. Lanjut usia itu sehat, ya, dan bisa menjalankan sampai Tuhan panggil dan kita diberi umur yang sesuai, yang terbaik. Amin. Lanjut usia, panjang umur, serta apa? Sejahtera. Siapa di sini yang mau hidupnya sejahtera? Pasti angkat tangan semua, saya mau. Maka saudara, Amsal mencatat, surat Amsal, perhatikan, surat Amsal ditulis oleh seorang raja yang namanya Salomo. Tidak ada orang terkaya di dunia sekaya Salomo. Tidak ada orang di dunia sepinter Salomo. Tapi perhatikan Bapak Ibu. Nabi Sulaiman, Salomo ini menulis bagi umat Tuhan. Rahasia, panjang umur, lanjut usia, hidup sejahtera, dapat penghargaan Nobel dari Tuhan dan dari manusia. Caranya gimana? Kalungkan. Katakan bersama saya, kalungkan. Saya bicara pagi hari sesuai tema, yaitu setia. Bukan hanya kasih. Kasih saya tahu saudara mencintai Tuhan. Saya tahu. Saya tahu saudara mencintai Tuhan. Tapi mari kalungkan. Kalungkan. Kalau saya mengkalungkan setia, ini loh saudara, setia. Di leher.
Artinya ini kelihatan orang, saudara. Nampak semua. Kesetiaan bukan diucapkan, kesetiaan dilakukan. Katakan amin. Seorang suami setia dengan istri, bukan diucapan. Ucapan berkata, aku swear deh, aku ini gak ngapa-ngapain. Aku ini orang Jerman bilang kutuk sama wanita. Takut saya. Ngomongnya. Saya janji. Ya. Waktu bangun tidur pagi, ngomong begitu. Ketika sorenya saudara, kalungnya ditaruh saudara. Gak kalungan. Ketemu di mall sama orang. Loh, Bapak sudah menikah? Oh, saya ini masih berjaga. Ya. Saudara, kalungkan. Maaf. Kalau bahasa, maaf ya, kalau hewan itu peneng. Saudara tahu, kita ini sama Tuhan ketika kita dibaptis, langsung dikasih peneng sama Tuhan. Jadi kalau hilang tahu, ini miliknya Yesus. Jadi saya mau katakan saudara nggak pernah hilang ditangkap iblis. Tetap saudara ada di tangan Tuhan, karena ada penengnya Tuhan. Katakan amin. Kenapa saya berani katakan penengnya Tuhan? Peneng, apa sudah nggak ngerti peneng ya? Atau peneng apa ya? Tanda, stempel, maaf, di luar negeri kalau orang punya anjing, itu selalu ada nama pemiliknya di sini. Nggak mungkin hilang. Ya, itu namanya peneng. Ya. Dan itu betul-betul kalungkan, tidak hanya dikalungkan saudara. Sampai gandol-gandol gini, saudara. Oh, setia. Bukan, tapi Tuhan bilang, tuliskan pada loh hatimu. Saudara, hati kita ini seperti tablet. Tablet, atau saudara pernah tahu tablet, kalau dalam bahasa Inggrisnya, hati itu tablet itu, saudara pernah minum pil? Nah kan pil tablet. Loh. Nah tablet itu seperti itu, dan itu ada tulisannya setia. Di sini harus saudara tulis. Untuk nulis tablet, saudara harus ukir. Torehkan. Zaman dulu saudara, tato. Kenapa tato nggak bisa hilang? Saudara nggak tahu kalau di belakang saya, saudara percaya di belakang saya ada tato. Gambarnya istri saya. Tidak percaya Pak? Ya memang saya nggak tatoan. Andai kata, saudara tahu tato. Saya saudara pengen tato saudara. Tato yang bagus gambarnya Yesus. Saya mau tulis, aku setia. Tato itu noreh saudara. Kalau hati saudara ditoreh kerak ini, itu nggak bisa hilang. Nah saya mau katakan saudara, norehnya hati itu sakit saudara. Sakitnya di sini. Tuhan pakai setiap persoalan saudara untuk norehkan kesetiaan dalam hati saudara. Sampai tertulis setia. Dan setia bukan hanya hari ini, tapi Yesus datang kali kedua. Katakan amin. Siapa di sini yang hatinya sakit? Tidak usah angkat tangan. Saya sakit saudara. Jujur. Sumpah itu sumpah saudara. Karena ngurusi jemaat segini nih, semua gembala, semua ngalami saudara. Dan saya baru ngerasakan juga. Maksudnya Tuhan, torehkan, kerak. Setiap bilur Yesus itu menorehkan kasih setia Tuhan terhadap saudara. Katakan amin. Sebab saya mau katakan, kita hanya punya seorang pribadi yang setia, yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Buka 1 Korintus 1 ayat 9. Saya tunjukkan. Mari kita lihat sebentar ya. 1 Korintus 1 ayat 9 berkata, Allah yang memanggil kamu kepada, apa saudara? Persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah, sekali lagi, Tuhan kita adalah setia. Jadi ketika saudara menulis setia mengalungkan dalam hidup saudara bersama saya, setia. Itu nulis nama Tuhan saudara. Faithfulness. Setia. Tapi tidak hanya tertulis nama Tuhan di sini, torehkan di sini.
Saya mau katakan ketika saudara dibaptis pure seperti Pak Yitno, langsung dikasih peneng sampean Pak. Nama Yesus belakangnya pasti ada tulisan setia. Sebab ketika di surat Wahyu Yesus naik kuda ditulis seorang pribadi yang tertulis kakinya setia. Tapi tidak berhenti di sana. Bapak Ibu diizinkan Tuhan menjalani kehidupan baptis. Setelah baptis, ada torehan-torehan yang menoreh tablet hati saudara, persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup saudara, menulis kata setia. Saudara, itu kebenaran yang saya terima dan yang saya senang, ternyata peningkatan diberikan panjang umur, lanjut usia, sejahtera, dapat penghargaan. Itu kata Tuhan ditambahkan kepadamu. Bagaimana kita menjadi pribadi yang setia? Saya mau katakan saudara, kita tahu Yesus setia. Saya bisa setia karena Yesus itu setia saudara. Sekali lagi, saya bisa setia karena Yesus setia. Saya mau katakan ya, gak ada satupun di antara kita bisa setia kok. Manusia itu gak bisa setia saudara. Jadi jangan pernah kecewa dengan manusia. Siapkan hatimu, kalau ada orang tidak setia kepadamu, gak usah kecewa. Tapi kita percaya bahwa Yesus tetap setia. Jangan harap dulu. Tapi kalau saudara adalah orang pribadi yang Tuhan aku mau tahun 2015 dapat peningkatan, saudara ambil ini, kesetiaan ini. Caranya gimana? Yang pertama, catat saudara. Saudara harus benar-benar menaruh iman kepada Yesus. Itu, titik itu dulu. Menaruh kepada pribadi yang setia. Ibrani 11 ayat pertama, firman Tuhan berkata, tolong. Perhatikan apa yang saya sampaikan. Mari 2015 ini, taruh iman sungguh-sungguh, bukan hanya percaya Yesus, tetapi mempercayakan diri kita kepada Dia. Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi percaya itu dasar untuk setia. Maka Ibrani 11, Bapak Ibu baca di rumah, di situ perikomnya berkata saksi-saksi iman. Jadi saksi iman itu saudara bukti nyata bagaimana percaya saudara kepada Tuhan. Dan dasar percaya itu yang membuat saudara menjadi pribadi yang setia. Iman itu bukti dari segala yang tidak dilihat. Kalau saya berkata dengan istri saya setia. Dia nggak kelihatan saya setia saudara. Dia cuma bilang, ya saya sekali lagi, percaya. Saudara, kenapa dasar pernikahan adalah kepercayaan? Jangan pernah hilangkan kepercayaan saudara. Kenapa saudara kenapa saudara diizinkan Tuhan melayani? Dasarnya Tuhan percaya dengan kita. Saya bisa khotbah. Ada teman-teman yang mungkin musik, Pak Heri dan teman-teman, ada yang bantu. Saudara, sekecil apapun pelayanan, karena Tuhan percaya saudara. Jangan nganggap gini, percayanya itu, oh ya karena Tuhan percaya saya. Bukan, karena saudara layak dipercaya. Karena saudara menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Maka Tuhan berkata, kamu pribadi yang setia. Maka orang yang setia dalam pelayanan saudara, dia pasti mendapat kepercayaan jauh lebih besar. Tepuk tangan. Kalau saudara mau pelayanan dipercaya yang lebih besar, setialah dalam perkara yang kecil. Yang sudah dengan saya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi dasarnya karena percaya bahwa Yesus setia, maka kita setia. Taruhlah percaya saudara kepada pribadi yang setia. Karena iman itu dasar untuk saudara setia dan bukti daripada kesetiaan saudara yang tidak kelihatan. Jadi saya kalau bilang dengan istri saya berkata, percaya dengan saya. Itu nggak usah dibuktikan saudara. Maksudnya nggak perlu ditunjukkan secara teori, nggak usah. Percaya benar.
Demikian juga istri saya harus percaya benar. Saya percaya. Istri saya pergi ke luar kota, nginap di hotel bersama teman-temannya, para wanita. Kenapa saya melepas istri saya? Dasarnya apa? Iman. Belief. Istri saya melepas saya khotbah di luar kota. Saya di hotel sendirian. Kenapa dia lepas? Dasarnya apa? Iman. Percaya. Nah, kita yang jalani, hati-hati saudara. Jangan menyalahgunakan kepercayaan. Sebab tanpa iman, tidak ada orang pun yang berkenan di hadapan Allah. Kalau hari ini saudara punya iman percaya, saudara ada pribadi yang setia, sama seperti Yesus. Yang kedua, bagaimana saudara percaya menjadi pribadi yang setia? Penting ini saudara. Miliki pengertian atau pengetahuan tentang Yesus. Saya ulangi. Miliki pengetahuan, pengertian, pemahaman tentang Yesus. Saudara, banyak orang kenapa tidak setia? Bukan karena dia tidak punya iman sebetulnya. Tapi dia tidak mengerti. Berapa banyak orang-orang yang tidak punya pengenalan pendidikan, dipengaruhi orang lain, diomongkan orang lain, dia berubah setia. Mengapa bangsa ini, saudara? Penjajahan terjadi dulu, dijajah, dibodohi, dijajah itu, betul? Jangan belajar. Sebab kalau belajar tentang Indonesia, kamu ngerti alam Indonesia, alam yang kaya raya, dan kamu ngerti bahwa setiap individu punya hak untuk merdeka, maka penjajah akan lari. Oleh karena itu gimana? Pemimpin semua penjajah bikin masyarakat ini bodoh. Saudara, orang bodoh, orang yang mudah dipengaruhi. Maka, saudara, yang kedua, punyalah pengertian. Kejarlah pengetahuan. Belajar. Hosea 4 ayat 6. Perhatikan saudara. Saya masih melihat banyak orang demo saudara. Orang demo saudara tahu? Demo itu tanpa pengertian saudara. Oh mereka dibayar 50.000 misalkan. 100.000. Lah masuk demonya tentang misalkan satu hal gitu ya. Ibu-ibu sambil nyusui anak lu datang saudara. Terus ditarik sama seorang wartawan. Ibu, ngapain ibu? Nggak tahu pak. Pokok suruh datang, kasih 50. Terus suruh teriak-teriak. Bongkar, bongkar. Ibu ngerti maksudnya? Nggak tahu. Berapa banyak saya melihat. Kenapa orang Kristen meninggalkan Yesus? Hanya karena uang. Hanya karena apapun juga. Saya mau tanya, punyakah iman mereka? Punya. Tapi mereka belum mengerti. Firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku hancur karena kurang pengetahuan. Maka saudara, saya ini sulit. Yang belajar 7 pedang dengan saya berdoa seperti Kamis, lakukan. Jangan teori Bapak Ibu. Tapi saya tidak bisa satu-satu mengajar 7 pedang, hanya kelompok-kelompok tertentu yang dimana saya mampu. Tapi saya berusaha untuk tiap minggu ngajar saudara. Makanya minggu jangan absen. Belajar pengetahuan, belajar tentang firman bagaimana. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan siapa? Anak-anakmu. Jadi saudara, pentingnya pemuritan. Tuhan bilang jadikan semua bangsa bukan Kristen. Nggak pernah Tuhan bilang jadikan semua bangsa Kristen. Tidak ada. Jadikan semua bangsa muridku. Itulah landasan saya menahan Pak Yitno. Saya bilang dengan Pak Yitno, Bapak bukan ikut agama Kristen. Bapak ikut pribadi Yesus, guru, dan Bapak adalah sekarang murid. Saudara, orang orang Kristen masih pada percaya
belum murid. Sebab kalau murid isinya cuman gini, yes, master. Saudara, lewati hidupmu, perhatikan saya. Lewati hidupmu sekali lagi. Menjadi seorang murid sebelum engkau menjadi guru. Belum selesai murid, isinya cuma gini, yes master. Nggak ngerti saudara, diajar saya waktu diajar dulu, nggak ngerti. Tapi saya telan, yes, isinya yes. Makanya Tuhan bilang, punyalah mental prajurit. Murid saudara kalau nggak punya mental prajurit, prajurit itu disiplin. Dan ya, coba anak kita, coba sekolah. Mama, gurunya brewok. Takut noni. Nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah. Guru suruh bikin PR. Nggak mau kerjakan. Biarkan. Kira-kira saudara sebagai orang tua, biarkan atau saudara didik untuk mereka taat. Saudara pasti didik taat. Nih, nggak apa-apa, belajar. Nggak ngerti nanti mama leskan. Tapi mereka diajar taat. Anak sekecil itu dia nggak ngerti, saudara. Ma, kok diajar bulan apa kami itu mau diajak ke bulan, Toma? Yang ngerti katakan amin. Kenapa kita binasa? Kenapa kita gagal? Kenapa kita dulu berapi-api? Kok sekarang gak ada apinya? Itu kemarin saya rapat sama Pak Sodik dengan Mas Aryo. Dan kita simpulkan, saya tahu maksud iblis sekarang. Ya Pak ya, ternyata iblis mau apa saudara? Saya mau tunjukkan. Kesetiaan itu fire. Orang setia itu dikuasai oleh membaranya cinta. Katakan amin. Maka dia setia. Iblis ambil fire-nya ini, apinya ini. Dia ambil. Gampang. Kalau sampai anak Tuhan apinya beleret, mulailah di situ penginjilan beleret. Tapi bersyukur, Tuhan tidak pernah membiarkan api anaknya beleret. Maka saudara, jangan menolak belajar. Belajarlah. Belajar itu dari firman, tapi juga dari pengalaman. Kenapa saudara setia? Karena saya mengerti. Itu benar. Kenapa saudara taat? Karena saya mengerti. Kenapa saudara ngelakukan gini? Katanya. Kenapa saudara gini? Ya nggak tahulah, nothing tulus Pak, daripada ribut-ribut yang sudah lakukan. Jangan saudara. Saudara akan lemah menjadi pribadi yang setia. Praktekkan apa yang saya omongkan ini bukan hanya di kerohanian tapi di kehidupan semuanya. Mau pernikahan, mau pekerjaan, semuanya. Dan yang terakhir, kenapa? Bagaimana kita menjadi pribadi yang setia? Catat ya. Miliki pertimbangan akan risikonya. Sekali lagi. Miliki pertimbangan akan risiko yang akan dihadapi. Roma 8 ayat 18. Artinya bagian apa yang dimaksud? Perhatikan saudara. Saya sudah punya iman. Saya punya pengertian. Oke? Perhatikan secara rohani ya. Saya kemudian keluar kota diundang khotbah. Saya masuk hotel. Di hotel saya tidak sengaja ketemu sama seorang wanita. Dia juga orang Kristen, dia juga mau ngisi seminar, sama-sama pembicara, dan chemistry-nya dapat. Saudara tahu chemistry? Yang tidak tahu chemistry itu apa? Itu yang namanya singkong itu dideplok, ya, kayak klopor, kayak gula. Itu klepon, saudara. Chemistry itu gini loh, saudara. Kok cocok ya aku? Saya mau tanya yang pria-pria jujur, pernah ngalami enggak? Wis gak usah ngomong dalam hati aja pernah. Semua pernah. Kok cocok ya? Ketemu ngomong enak, saudara. Chemistry-nya dapat. Saudara, ini rentan dengan godaan. Dan kita lihat menjadi rahasia umum, ada pelayan, pendeta jatuh. Kenapa? Karena dia tidak bertahan menjadi pribadi yang setia. Saudara, menjadi pribadi yang setia, kalau pakai kekuatan sendiri, saya mau katakan, jebol. Saudara sampai, saya tinggal hitungan waktu. Satu, kalau saudara tidak mau pakai iman, percaya bahwa Yesus setia. Dua, saudara nggak belajar mengerti kenapa saudara setia. Ketiga, saudara nggak punya pertimbangan, nanti saya jelaskan. Saudara bilang gini, Pak, dari dulu Pak, mungkin saudara bilang gini,
Model saya sekeluarga ini pribadi setia apa? Saya jamin sebentar jatuh, saudara. Gak ada, saudara. Gak kuat. Karena saya tahu saudara pakai kekuatan saudara setianya. Saya tinggal hitungan setahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Gerak. Saudara, saya mau katakan, untuk kita jatuh, iblis tidak perlu pakai base jatuhkan kita. Iblis pakai kulit pisang. Hal yang kecil jatuhkan saudara. Blok. Menjadi tidak setia. Kenapa? Karena saya nggak punya pertimbangan. Saya punya iman. Saya punya pemahaman. Saya sekolah kok saudara. Ngerti tentang setia. Ngerti betul. Sudah belajar tentang Yesus. Amin. Ketika saya ketemu dengan wanita ini. Hati kecil tertarik. Masuk. Langkah selanjutnya tukar handphone, BB. Betul? Mulai tanya-tanya. Di situ iblis masuk. Pshh. Nanti kita janjian ya, sama-sama yuk. Ayo, nggak apa-apa. Kita mikir juga, wong saya setia kok. Wong saya pakai cincin kawin kok. Dia juga pakai cincin kawin kok. Tapi kok ganyeng terus dapat. Mulai ada benih-benih. Yang namanya benih-benih cinta. Bersemi, saudara. Muncullah sedikit. Kita tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus. Amin. Oh ya pasti semua harus lakukan itu dong ya. Amin. Tolak. Loh kok gak amin berarti mereka saudara setuju dah. Amin. Gitu tolak. Darah Yesus. Darah Yesus. Selesai ya. Tapi iblis menunggu seperti singa. Ketika saudara duduk-duduk. Cut muncullah wajahnya. Cut muncullah wajah istri yang gitu. Karena waktu mau berangkat lagi dimarah-marahin saudara. Uang belanja gak dikasih mungkin. Yang sini, hai. Yang sini, mulai goyah tuh saudara. Mulai goyah. Tapi saya dikasih tahu oleh Roh Kudus. Bikin pertimbangan. Seperti Paulus berkata. Sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang. Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya gini, tepuk tangan dulu. Artinya gini, waktu Paulus ngalami penderitaan, dia bandingin saudara. Risikonya dia lihat. Sampai dia ngomong, oke gak apa-apa aku menderita. Gak sebanding kok. Sama nanti yang aku peroleh. Sama, saya mulai timbang risiko. Duduk di hotel saya mikir, andai kata saya jadian sama dia. Semua jemaat tidak tahu. Tapi saya lihat risikonya. Kalau sampai tahu, saya menyakitkan betapa banyak orang. Hancur nama saya. 1. 2, saya sudah menjadi pribadi yang tidak bisa dipercaya. 3, saya mikir lagi saudara. Apa yang saya bangun 23 tahun. Pernikahan saya akan hancur. Yang 4, bagaimana penglihatan anak saya terhadap saya. Saudara, tak bandingkan kesenangan sesaat. Bahasa Jermannya nyocok apa ora? Saya mau tanya, nyocok apa ora? Loh, ora itu bahasa Jawa, kalau Jerman aro. Ketika saya latih saudara, saya merinding. Paulus bilang penderitaan zaman kan gak sebanding. Nah, saya bilang Tuhan, kelemahan kami punya. Kami semua punya kelemahan. Tapi ketika saya ukur saudara, saya bisa merinding saudara. Tuhan, yang aku bayar banyak. Aku gak mau. Maka kita bisa lewat menjadi pribadi yang tidak setia. Kita tetap setia. Lukas 14 ayat 28. Mari kita baca. Lihat saudara ya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Apa yang saudara bangun hari ini? Yang sudah saudara bangun, pernikahan, pekerjaan, semuanya. Pelayanan, kerohanian. Saudara sudah bangun ya? 29. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Terus? 30. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ya, terus 31-nya,
Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu, perhatikan, untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. 32. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Saudara, buatlah pertimbangan akan risiko yang saudara hadapi dengan apa? Duduklah dan buat anggaran. Duduk diam, hitung-hitungan. Duduk diam, pertimbangkan. Seperti saya mikir, kalau saya sampai terlihat jemaat, saya bergandengan tangan, keluar dari diskotik dengan seorang wanita. Hancur pelayanan saya. Itu yang saya bayar. Kedua, kalau saya pertimbangkan, bagaimana nanti istri saya? Pernikahan saya sudah bangun. Saudara, saya teringat ya, perhatikan. Ini ngomong pernikahan aja sedikit. Saya pernah baca gini. Seorang wanita, seorang pria, perhatikan ya. Dia kenapa tertarik dengan seorang wanita? Saya baca psikologi tentang pernikahan. Seorang pria, kenapa dia tertarik dengan seorang wanita? Ternyata wanita itu bisa mencukupi kekurangan yang dia mau dari istrinya. Jadi hitung-hitungannya gini, kalau istrinya bisa cukupkan dia 80%, maka ketika dia melihat seorang wanita, itu cuma 20%. 20% nyukupin dia, kemudian dia tergoda, kena. Artinya gini, sebetulnya yang lebih banyak itu yang mana? Istrinya, 80%. Cuman kebutuhan sedikit aja loh saudara. Ada seorang ditanya begini. Dia seorang pria yang ganteng, dia seorang kerja di perusahaan, kemudian seorang wanita, SMS dia ketemu, dia ngobrol. Ketemulah mereka di coffee shop. Jujur saudara, mereka tertarik. Jujur, pria ini bilang, aku tertarik. Yang wanita ini bilang, aku tertarik, kami cocok. Ketika si wanita ini mencoba, karena pria ini ganteng, dia pekerjaannya bagus, dia kaya. Kemudian dia bilang gini, bagaimana kalau kita membangun hubungan? Yang pria jawab gini, jujur aku tertarik sama kamu. Tapi maaf, aku tidak bisa meninggalkan suka dukaku bersama istri dan anakku. Kamu hari ini melihat aku kaya, aku punya mobil. Aku punya segalanya. Dan kamu datang ketika kami mapan. Tapi kamu gak pernah tahu bagaimana saya bersama istri berdoa. Ketika kami tidak bisa makan. Bersama anak-anak kami membangun usaha. Dan akhirnya kami diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kamu mau mengambil itu semua. Tidak bisa. Tuhan memberkati. Luar biasa saudara. Pertimbangan yang matang. Membuat kita pribadi yang setia. Gak bisa. Waktu saya duduk merenungkan kata Tuhan, sebelum kamu bangun duduk hitung. Saudara maaf, orang Kristen jarang duduk dan menghitung. Makanya perhatikan ya, saya senang dengan teman-teman kita Katolik. Kalau bikin rumah sakit, kalau bikin sekolahan, sudah menjadi rahasia umum bagus-bagus. Coba kalau Kristen kan gak terlalu dah. Kenapa? Maaf, kelemahan kita gak pakai manajemen. Kita gak pakai aturan. Kita itu, wes Pak ngalir mbak rohai Pak. Saking ngalirnya sampai bablas katut Sungai Berantas, saudara. Itu lemah kita, saya hitung-hitung. Pak, kami gak pernah duduk dan kami ngitung. Makanya hari ini kita mau jadi pribadi setia. Saya percaya apa yang kita alami tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima nanti. Amin. Tetap setia, Tuhan memberkati saudara. Saya undang bagi berdiri. Haleluya, haleluya. Mari masing-masing saudara berdoa, masing-masing berdoa. Katakan Tuhan, aku mau menjadi pribadi setia. Hari ini aku mengerti, aku percaya, aku mau belajar mengerti tentang Yesus. Aku mau belajar Tuhan. Dan aku mau menjadi pelaku firman. Dan ketiga, ingat saudara, pulang dari tempat ini, duduk, pertimbangkan, duduk, renungkan. Apa yang saudara sedang lakukan hari ini, semua tidak tahu, hanya Tuhan dan saudara. Tapi saya mau katakan, jangan mengambil risiko.
Karena saudara menghadapi risiko yang saudara bayar harganya mahal sekali. Dan orang-orang lain hanya menerima kenikmatan saudara. Dan ketika saudara jatuh mereka diam saja. Dan mereka justru mengejek kita saudara. Tetapi saya mau katakan kita punya pribadi yang setia. Kalaupun hari ini kita jatuh, saya percaya ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Dan membuat kita tetap berdiri tegak selama-lamanya. Katakan, amin. Tepuk tangan bagi Allah kita.